Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Jiyadin Wahlari Babi. My number student is A320200171 and I'm from class E. In this material is a digital era from generation Z. Audience, Mengapa mahasiswa perlu memiliki keinginan untuk mengembangkan literasi digital? why do students need to have an interest in developing digital literacy? So, Well, we live in the digital era. This digital era has had a very broad and profound influence on human life, but at the level of social, economic, cultural, and even at the existential level. ya kita hidup di era digital. Era digital ini telah memberikan pengaruh yang sangat luas dan mendalam bagi kehidupan manusia, baik pada tataran kehidupan, sosial, ekonomi, dan budaya, dan bahkan pada tataran eksistensialnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan era digital? What is the digital era mean, sir? The digital era is a period of the time when information is so easily and quickly obtained and disseminated. The reason is the increasingly massive digital technology used by humans, even to remote areas. Digital technology is also developing rapidly, so that the digital era has an impact on rapid and broad change. Linguistically, from Indonesia International for the linguistic explains the meaning of the words digital as relating to numbers for certain calculation systems related to numbering. However, linguistically, the word is derived from the Latin word digitalis, meaning finger. In the digital age, humans have turned into finger people who concentrate their activities when digging for information by moving their fingers on digital device. Era digital adalah suatu periode waktu ketika informasi begitu mudah dan cepat diperoleh dan disebarluaskan. Penyebabnya adalah semakin masifnya teknologi digital yang digunakan oleh manusia, bahkan hingga ke wilayah pelosok. Teknologi digital itu pun juga berkembang dengan cepat, sehingga era digital memberikan dampak perubahan yang cepat dan luas. Secara kebahasan, KBBI menjelaskan arti kata digital sebagai berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu, berhubungan dengan penomoran. Namun secara asal bahasa, kata ini berasal dari kata Latin digitalis yang berarti jari. Di era digital, manusia telah berubah menjadi manusia jari yang membutuhkan aktivitasnya saat menggali informasi dengan menggerakkan jarinya pada sebuah perangkat digital. Apa saja dampak atau pengaruh era digital dalam kaitannya dengan pembicaraan kita pagi ini? What is the impact or influence of the digital era in relation to our conversation this morning? The theme of this discussion is shown on one thing that the digital era encouraged the birth of Industry 4.0, which is an industrial management model that utilizes computer-based automation system more directly, so that certain decisions are made automatically by smart machines.
More broadly, the impact of influence of the digital age can be explained more broadly. First, at the most legible level, we experience a world of information that has never been experienced before. About 25 years ago, we including or especially students access to information was relatively difficult. Today, we are even experiencing a flood of information. Millions of news or information are increasingly massive flood of information, and digital technology is shaping new ways of interacting, including in relation to how to attract information with this easy of access. Humans tend to be instant and shallow in getting information. And Nicholas Carr, author of The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains, for the 2011, explains that the Internet has discrete our ability to think deeply and already our ability to concentrate and reflect things that strongly supports creativity and innovation. The internet encourages a superficial, instantaneous, paced, and mass way of thinking. In one passage, Carr described this trend with an interesting metaphor. What we are experiencing is reversal from the early history of civilization, private knowledge professors to hunters and gatherers in the wheels of electronic data. And the last one is third, this decline in intensive reading ability in turn has the potential to mislead humans with the spread of misleading information. Fake news are framing for content interest as recently become something that we find quite often. Tema diskusi ini sudah memperlihatkan satu hal, bahwa era digital mendorong akhirnya industri 4.0, yakni sebuah model pengelolaan industri yang memanfaatkan sistem otomatisasi berbasis komputer secara lebih menyeluruh, sehingga keputusan-keputusan tertentu dibuat secara otomatis oleh mesin pintar. Secara lebih luas, dampak atau pengaruh era digital bisa diolah mesin pintar. Secara lebih luas, dampak pengaruh bisa dijelaskan secara lebih luas. Yang pertama, pada tataran yang paling mudah terbaca, kita mengalami banjir informasi yang belum pernah dialami sebelumnya, sekitar 25 tahun yang lalu. Kita termasuk atau terutama pelajar atau mahasiswa, akses untuk mendapatkan informasi relatif sulit. Saat ini kita bahkan mengalami banjir informasi, jutaan berita atau informasi disebarkan melalui peringkat digital. Kedua, pada tataran yang lebih jauh, banjir informasi dan teknologi digital yang semakin masif ini membentuk cara baru untuk berinteraksi, termasuk dalam kaitannya dengan cara menggali informasi dengan kemudahan akses tersebut. Manusia cenderung menjadi bersikap instan dan dangkal dalam mendapatkan informasi. Nicholas Carr, penulis buku The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains, 2011, menjelaskan bahwa internet telah menurunkan kemampuan kita untuk berpikir secara mendalam serta mengurus kemampuan kita untuk berkonsentrasi dan merenung. Hal-hal yang sangat mendukung kreativitas dan inovasi. Internet mendorong cara berpikir yang dangkal, serba instan, cepat, dan massal. Di salah satu bagian, Carr menggambarkan kecenderungan ini dengan metafor yang menarik. Yang sedang kita alami adalah pembalikan dari sejarah awal peradaban. Kita berevolusi dari pengolahan pengetahuan pribadi menjadi pemburu dan peramu di belantara data elektronis. Dan ketiga dan terakhir, menurunnya
kemampuan membaca secara intensif ini pada gilirannya berpotensi untuk menyesatkan manusia dan penyebaran informasi yang disalahgunakan, berita palsu atau pembagian untuk kepentingan tertentu. Belakangan menjadi hal yang cukup sering dan gitu. And I think it's enough. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.